Di video kali ini aku akan sedikit sharing-sharing ke kalian gimana cara belajar CorelDRAW. Kalian cukup mengetahui tools-tools yang disediakan CorelDRAW, nanti kalian bakal bisa memahami aplikasi CorelDRAW sehingga kalian bisa mahir dalam menciptakan sebuah karya desain grafis. Oke, baiklah, kita langsung masuk ke aplikasinya. Kita buka terlebih dahulu. Kita tunggu sebentar hingga nanti keluar muncul tampilan CorelDRAW. Tunggu beberapa menit ya, sampai aplikasi CorelDRAW ini muncul, lalu kita klik close. Ya, oh, cancel aja. Akhirnya aplikasi CorelDRAW ini muncul ya kawan-kawan. Kalian tinggal klik new document. Nah, bagi kalian yang baru mulai belajar aplikasi CorelDRAW, kalian cukup ikuti pengaturan default saja biar kalian nggak bingung. Langsung kita klik OK. Nah, di part 1 ini aku bakal kenalin ke kalian untuk dua tools ini terlebih dahulu secara bertahap, gunanya agar kalian benar-benar bisa memahami fungsi-fungsi yang disediakan oleh CorelDRAW. Ketika kalian bisa mengetahui secara bertahap, maka kalian akan bisa menguasainya. Baiklah, di sini namanya adalah Pix Tool. Oke kawan-kawan, namanya Pix Tool. Di dalam Pix Tool ini ada 3 teman-temannya. Saya katakan teman-temannya biar kalian bisa memahami secara mudah. Di sini nama aslinya adalah Pix Tool. Ada Freehand Pix, Precast Transform. Pix Tool ini fungsinya adalah memindah sebuah objek. Misalkan saya membuat sebuah rectangle seperti ini. Lalu kita kembali ke Pix Tool, klik. Kita bisa memindahkan semau kita ini dengan cara mengklik dengan tekan mouse klik kiri begini ya. Nah, kalau kalian mau menghapus tinggal delete saja. Nah, di sini ada teman-temannya. Di sini ada Freehand Pix. Sebetulnya fungsinya juga hampir sama dengan Pix Tool, memindah-mindahkan, sama saja ini fungsinya. Hanya saja kalau dalam kalau Pix Tool biasa ini, kalau misalkan mau mengunci sebuah objek maka bentuknya seperti kotak ya, ada presisi yang lebih seimbang. Tapi ketika kita menggunakan ini Freehand Pix, maka presisinya tidak seimbang seperti ini ya kan, tidak seimbang kan. Perbedaannya di situ saja, hanya saja memang sama dalam hal memindahkan sebuah objek seperti ini sama. Kalian sudah memahami ya, saya kira pasti Anda mudah memahami. Lalu kita klik lagi, di sini ada temannya lagi adalah Free Transform. Nah, Free Transform ini fungsinya hanyalah untuk ini bro, Anda seperti ini. Nah, gini. Fungsinya adalah untuk memperkecil sebuah objek atau memperbesar sebuah objek. Caranya adalah kalian di sini bebas mau memilih berada di buntut ekornya di sini seperti ini, tarik maka akan besar. Dan kalau misalnya mau dikecilkan tarik ke kiri seperti ini. Nah,
fungsinya hanya seperti itu kawan-kawan. Nah seperti ini, cukup mudah kan. Kembali lagi ke teman yang di awal tadi ya, kita gunakan fix agar kita bisa mudah untuk memindah sebuah objek ini. Nah, ya kan. Nah jadi kan yang terakhir adalah free transform ya kawan-kawan, dimana ini fungsinya adalah untuk seperti ini. Nah dengan cara membesarkan sebuah objek dengan cara cepat seperti ini. Nah kalau misalnya ini mau dikembalikan, kalian tinggal tekan Ctrl Z, maka objek akan kembali semula sesuai dengan bentuknya. Oke, saya kira sampai di sini kalian sudah mulai paham ya. Oke, kita langsung masuk ke yang namanya shape tool. Ini namanya shape tool kawan-kawan. Fungsinya adalah untuk membuat sebuah, bukan membuat ya, untuk mengedit sebuah objek sesuai dengan keinginan kita. Misalnya ini kan objek rectangle. Kalian klik di bagian ekor ini, kalian tarik ke sini. Nah, maka hasilnya akan seperti ini. Kalau kalian ingin membuat sebuah lengkungan sesuai dengan keinginan kalian, kalian tinggal menggunakan shape tool ini. Nah seperti ini. Tapi kalau kalian ingin membuat lengkungan secara bersama-sama di sebuah rectangle ini, kalian tinggal tarik di sini langsung. Nah pasti akan bentuknya sama. Tapi kalau kalian ingin membuat lengkungan tapi dengan satu saja, kalian klik ini, tadi udah klik di sini ya. Bisa saya ulangi lagi ya. Ini objek, lalu kita masuk ke shape tool. Kalau kita mau membuat lengkungan di satu ekornya saja, kita tinggal klik saja, klik kiri, tarik. Nah pasti yang melengkung hanya tinggal ini saja. Tapi kalau kalian ingin yang melengkung adalah sisi pojok atas ini dan sisi bawah sini, caranya mudah banget kawan-kawan. Kalian kembali lagi ke rectangle object ini, lalu kalian klik shape tool, lalu kalian klik yang akan kalian ingin, misalkan ini, klik, terus kalian tekan shift, terus kalian klik ini, lepaskan, lalu tarik ke dalam. Nah pasti akan mengikuti. Nah bentuknya seperti ini kalau sesuai dengan keinginan kita yang mau. Intinya kalau misalkan kita mau membuat lengkungan di pojok sesuai dengan keinginan kita, seperti itu. Nah shape tool ini juga ada teman-temannya loh. Nah di sini ada smooth. Smooth ini fungsinya sih hampir sama seperti shape tool tadi, hanya saja kalau misalkan kita mau membuat lengkungan dengan smooth ini, kita terlebih dahulu merubah objek ini menjadi bentuk curve. Kita buat lagi objek yang baru. Kalau misalkan kalian ingin membuat kotak yang presisi, kalian tekan Ctrl, tarik seperti ini. Nah kita rubah terlebih dahulu menjadi convert to curves. Nah kalau sudah dirubah, kita bisa mengedit dengan smooth. Nah ini jadi kegunaan smooth ini adalah ketika kita mau ini apa namanya, nah ketika kita mau membuat sebuah lengkungan sesuai dengan keinginan kita, tapi dengan titik koordinat yang kita inginkan. Ini kan ada titik-titik ya, titik seperti ini. Nah seperti ini. Tuh kan berubah lengkungannya. Fungsinya ini seperti ini kawan-kawan. Terus kita balik lagi ke ini, ada smear.
fungsinya adalah untuk membuat sebuah lengkungan-lengkungan sesuai dengan keinginan kita, tapi ini jauh lebih dalam daripada menggunakan smooth ya, seperti ini. Nah ya, ini hanya contoh ya kawan-kawan. Ketika kalian akan mengedit sebuah objek sesuai dengan keinginan kita bentuk lengkungannya, kalian bisa menggunakan ini, namanya adalah Smile. Sangat mudah sekali kan. Nah, lalu kita menggunakan drill. Drill ini fungsinya sebenarnya hampir sama dengan ini, cuma kalau kita menggunakan Smile tekanannya jauh lebih halus daripada menggunakan Smile. Kalau Smile, wow, nih memang tekanannya lebih halus, tapi ketika kita menggunakan ini drill ini, ketika kalian mau membuat sebuah lengkungan seperti obat nyamuk ya, seperti spiral seperti ini, melengkung, kalian tinggal klik seperti ini, kalian diamkan, jangan kalian lepaskan tombol kursor kirinya, jangan kalian lepas, biarkan saja. Nah seperti ini, tentunya akan menjadi seperti ini kawan-kawan. Nah, seperti berkamuflase ya. Nah, seperti ini kawan-kawan, seperti sebuah gelombang. Kalian tinggal klik saja, klik ini, tinggal diamkan. Nah seperti ini doang tuh, mudah sekali kan. Oh sorry bro, ternyata ini ngelik ya, maklum ya, karena ini laptop kentang, aduh malah mau keluar ini, sorry banget. Oke, udah balik ya, kita hapus lah ya, kita buat objek yang lebih baru lagi. Nah, jadi kita sudah memahami tentang shape, full, smooth, smear, fill. Di sini ada attack. Attack ini fungsinya seperti ini kawan-kawan. Nah seperti ini, hampir sama dengan membuat lengkungan, hanya saja dia penekanannya tidak terlalu keras, artinya lebih halus dibanding sebelum-sebelumnya. Nih, lebih halus. Jadi kalau mau kita tekan sampai sini, dia di sini tidak mau ikut. Tapi kalau kita tekan sampai sini sampai dalam, tapi kita mengenai ini, maka samping ini juga ikut. Nah, seperti ini. Nah, di sini ada yang namanya ripple ini fungsinya adalah, nah seperti ini, hampir sama dengan yang tadi di awal ya. Cuma ini kalau misalkan kita tekan samping ini, bedanya cuma di sini kawan. Nah bentuknya di sini lebih tumpul. Kalau kita mau membuat sebuah lengkungan di sini lebih tumpul ya, seperti kalau ditabrakan. Dibandingkan yang awal tadi, ketika ditabrakan samping posisi sebelah sini, jadi dia akan membentuk sudut yang lancip. Tapi kalau kita menggunakan ini yang ripple tool, bentuknya justru lebih tumpul. Nah, ini adalah smooth. Smooth adalah fungsinya adalah menambahkan sebuah objek dengan objeknya nambah ya, seperti ini kan. Kalau kalian mau membuat sebuah tanda tangan, kalian juga bisa menggunakan ini seperti ini. Tapi ketika kalian membuat di luar dari sebuah objek, maka tidak akan bisa nih. Ini kan saya menggunakan di luar objek, seperti ini.
itu tidak bisa. Tapi kalau kita membuatnya di dalam sebuah objek sampai kita menyentuh bagian ini seperti awal itu bisa. Nah, kalau tidak menyentuh tidak akan bisa. Kita harus menyentuh garis-garisnya kayak seperti itu tadi, ya kan? Oke. Ini ada rockend. Rockend itu fungsinya memang hampir sama dengan smooth. Kalau smooth itu lebih ke positifnya, kalau ini lebih ke negatif, ya, seperti ini. Jadi bisa membentuk tapi hanya membuat sebuah kayak apa ya, lancip tapi kecil-kecil. Kalaupun membuat besar itu sudah bisa, ya kan, nggak bisa. Dia hanya bisa digunakan untuk membuat sebuah merubah objek kecil, ya. Maka ini bisa dikatakan negatif dari sebuah smooth. Kalau smooth adalah positifnya, bisa membuat sebuah objek lengkungan yang lebih besar, katakanlah lebih besar agar kalian bisa mudah memahaminya. Kalau rockend ini adalah negatifnya. Oke, saya kira kalian semua udah paham cara tutorial CorelDRAW di awal ini. Mudah-mudahan kalian bisa mengikuti part-part selanjutnya biar sama-sama belajar. Dan apa yang aku jelasin di video kali ini berdasarkan pengalaman aku. Kalau kalian nggak setuju nggak masalah, kalau kalian setuju ya nggak masalah juga. Tapi gue saranin kalian subscribe channel ini biar kalian bisa ikuti tutorial selanjutnya. Oke, sampai jumpa di video selanjutnya.